Laporan pemimpin upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap, para Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hening cipta oleh Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, tidak di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Ma'arif NU 2 Cibarang, beliau Bapak Waluyo MPD. Yang saya hormati Wakil Sekolah SMP Ma'arif NU 2 Cibarang, beliau Bapak Mustoli SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Pada kesempatan hari ini ya, pada tanggal 2 Mei ya, tepatnya di hari apa? Hari Jumat, Hari Pendidikan Nasional. Kenapa dinamakan Hari Pendidikan Nasional? Ada yang tahu? Hari Pendidikan Nasional diperingati tanggal 2 Mei ya, untuk memperingati jasa pelopor pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar. Beliau itu lahir tanggal 2 Mei ya, tahun 1889 ya. Beliau sudah memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Pada zaman dahulu ya, pendidikan di Indonesia hanya berlaku untuk orang Belanda, keturunan Belanda, keturunan orang-orang yang kaya, hingga Ki Hajar Dewantara membuat yang namanya Taman Siswa untuk warga Indonesia untuk bisa belajar atau sekolah. Hingga sampai saat ini kalian semuanya bisa melaksanakan pendidikan secara bebas ya. Tidak ada golongan orang kaya, tidak ada golongan orang miskin, semuanya bisa sekolah ya. Kalian harus bisa mensyukuri itu semuanya, karena pendidikan di Indonesia ya, itu sangat tergantung pada kalian semua ya. Indonesia emas di tahun 2045 yang nantinya akan kalian semuanya yang memimpin ya. Saya doakan kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses, membawa Indonesia lebih maju lagi. Untuk mengingatnya ya, untuk mengapresiasi, mari kita semua ya, mengirimkan ya Al-Fatihah untuk Ki Hajar Dewantara. Ala diniyah Al-Fatihah. Dan tidak lupa juga saya dan kalian semuanya ya, mendoakan para guru, para pendidik yang ada di SMP Ma'arif NU 2 Cibarang ini, semoga membawa keberkahan buat kita semuanya dan mendapatkan rezeki yang berkah. Allahumma. Ya, untuk berikutnya saya akan menyampaikan pidato yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahun yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai kegiatan. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan
dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidik, yang dengan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan berbahagia material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen menuntaskan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi lebih hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, pemerintahan pendidikan dasar dan menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau sering disebut dengan deep learning, pembelajaran tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial secara pedagogis. Dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan
lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, diluncurkan album kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Menyanyikan lagu nasional. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala, khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang penuh makna ini, saat kami memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah sumber ilmu dan kebijaksanaan yang menerangi jalan kehidupan dengan cahaya pengetahuan. Ya Allah, jadikanlah momentum Hari Pendidikan Nasional ini sebagai titik tolak kebangkitan pendidikan di negeri kami. Tanamkan dalam hati kami semangat belajar yang tak pernah padam, keikhlasan dalam mendidik, dan berkomitmen dalam membangun generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, dan berjiwa Pancasila. Anugerahkanlah kekuatan dan kesabaran kepada para pendidik kami. Jadikanlah mereka lentera yang menuntun bangsa menuju peradaban yang lebih unggul, adil, dan bermartabat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, lindungilah anak-anak kami, generasi penerus bangsa, dan dari kebodohan, kemaslahan, dan kerusakan moral. Lindungilah mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang taat kepadamu, cinta tanah air, serta mampu menjawab tantangan zaman dengan ilmu dan iman. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada para pemimpin kami agar dapat menegakkan kebijaksanaan yang berpihak pada kemajuan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cerdas, damai, dan sejahtera dalam lingkungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
dibubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.